Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ketemu lagi di Elwin TV channel hiburan, tips, trik, serta otomotif lainnya. Ngoten pemirsa, di kali kesempatan yang ini saya akan memvideokan, mendokumentasikan bagaimana tips cara mencopot bandul krok as ya Mas King. Motor apapun, insya Allah kan motor pasti ada bandul atau krok asnya ya. Jadi di kesempatan ini saya akan membagi share. Kebetulan saya juga baru belajar perbengkelan, di dunia perbengkelan, dan saya pikir kemarin memang ceritanya seperti ini pemirsa. Sebelumnya saya ceritakan kemarin saya bandul krek as saya itu sudah aus. Nah, terus kemudian saya bawa ke tukang las dengan tujuan untuk memopok atau menambah daging pada as krek bandul as tersebut. Dan ternyata saya karena mungkin pertama kali akhirnya saya tidak bawa laker atau bearingnya, yang seharusnya laker atau bearing tersebut untuk sebelah kanan posisinya itu harus tidak rapat, alias bener dia rapat, cuma bisa naik turun, masih ada selahnya sedikit, masih ada. Dan ternyata tukang lasnya dia menambah daging, menambah lasnya di bagian tersebut, akhirnya berlebih karena saya tidak bawa bearing tersebut, sehingga saat saya pasang motor, saya rakit mesin motor tersebut, akhirnya malah seret. Nah, saya paksa, saya pasang, saya lem sudah, saya gabungkan jadi satu, malah tidak bisa pemirsa. Jadi akhirnya saya mencopot lagi. Nah seperti itu bisa. Jadi pembelajaran lagi buat jenengan ataupun khususnya saya, kalau pasang krek as harus hati-hati. Karena apa? Takutnya krek asnya tersebut bener sudah senter ya, disenterkan di tukang las juga bisa, atau di tempat bubut juga bisa. Cuma saat mengelasan mungkin jenengan ngirit ya, atau ngirit biaya, akhirnya jenengan laskan, ternyata dagingnya terlalu tebal sehingga ketika masang malah 2 kali kerja seperti ini. Oke, langsung tak videokan bagaimana krek asnya. Oke, lanjut. Nah ini dia pemirsa contohnya ya. Yang bagian kiri ini sudah ditambah juga kemarin. Cuma kalau yang kiri memang posisinya pasti rapat untuk spool magnet dan lain-lain. Spool magnet, terus pengapian, bak magnetnya pasti rapat. Cuma yang kanan seharusnya itu lolos. Seharusnya lolos. Bearingnya lolos. Bentar tak ambil billing biar jenengan paham. 304. Nah 3064. Nah ini kebetulan motor Yamaha RS King pemirsa. Nah di sini harusnya lolos. Nah seperti ini. Yang kanan memang rapat gitu, yang kanan yang kiri saya ambil lagi. Yang kiri memang rapat. Saya balik dulu. Nah yang kiri ini pasti rapat, posisinya emang harusnya di sini dia bearingnya. Jadi kenapa bengkel-bengkel motor, bahkan di bengkel dealer pun pasti menggunakan tracker untuk menarik as tersebut agar bisa masuk ke bearing atau lakernya ini, seperti itu. Terus lanjut lagi pemirsa, seharusnya ini ya, yang kanan ini harusnya lolos, tidak kayak yang di bearing atau ke as krek yang bagian kiri tadi. Harusnya lolos seperti ini, karena ini permukaannya lurus pemirsa, seperti pipa, kayak pipa lurus. Cuma di bagian dalam ini, yang di bearing ini dekat bandulnya itu dia nambahnya terlalu tebal. Nah, sebagai pengalaman lagi ya pemirsa ya, karena kalau pengalaman belajar itu pasti nggak ada habisnya, satu kedua pasti butuh biaya. Daripada jenengan nanti saat mungkin merakit mesin jenengan keliru, mending tonton video ini, insya Allah mendapatkan tips trik
berbicara seputar motor otomotif atau motor lainnya seperti itu. Oke, lanjut saja. Saya pikir memang kalau untuk perbaikan motor itu ketika tidak berhasil masang mesin motor itu pasti rasanya pusing banget katanya. Memang bersada dari teman saya itu memang bercerita kalau enggak gagal mas, rasanya memang pusing, ning sirah cekot-cekot sampai segitunya gitu. Mungkin karena rasa penasaran gitu, setelah mengeluarkan tenaga waktu dia dia berkutat terus melakukan perawatan mesin tersebut, ternyata hasilnya gagal. Mungkin karena pemasangannya seperti ini tadi tidak pas, ataupun bautnya ada yang kurang, pirnya tidak terpasang, pir gentongan atau tabungnya tidak terpasang. Ya, banyak macam faktor dan banyak macam alasan lah seperti itu. Jadi langsung aja bagaimana ya tips-tipsnya untuk mencopot askruk bandul yang rapat atau sulit dilepas seperti itu. Oke, lanjut, selamat menyaksikan. Oke. Ya, alhamdulillah udah bisa keluar pemirsa. Walaupun harus korban bandul, memang bandulnya rencananya saya ganti pemirsa. Krokasnya ini saya ganti untuk supaya senter, dan nih tempat lakernya supaya smooth, rapet. Nah, ini tadi loh pemirsa yang sulit dilepas itu. Jadi nambahnya ketebalan yang bagian dekatnya bandulnya ini. Di sini rata. Memang yang aus dulunya emang sini pemirsa, tepat di bearing lakernya ini. Cuma akhirnya saya popok ke tempat tukang las, cuma lasnya terlalu tebel nambalnya. Akhirnya ya bearingnya macet di sini. Seperti itu. Ini harus bikin alat lagi, sekalian saya nyopot ini ya. Ini terpaksa ini saya potong nih. Ini tadi mengeluarkannya caranya seperti ini ya. Jadi posisinya ini kan masuk di crankcase seperti ini ya, karena dia rapat yang ini tadi rapat, akhirnya saya tracker yang sebelah sini dengan cara seperti ini. Saya tunjukkan. Jadi seperti ini, terus kemudian saya kasih kayu sebelahnya juga. Kayunya tadi mana satunya ya? Nah, seperti ini. Terus lanjut saya pasang gear seperti ini. Nah, tujuannya agar gear ini tidak langsung ke crankcase. Takutnya apa? Karena ini kan crankcase bagian dalam pemirsa, jadi harus mulus, nggak boleh cacat, karena tidak ada perpaknya dan hanya cuma lem seperti itu. Akhirnya saya pakai kayu ini sebagai tataan, karena tekstur permukaan kayu ini cukup empuk daripada kalau pakai besi. Kalau besi sama aluminium otomatis yang kalah pasti nanti aluminiumnya. Walaupun aluminiumnya berbahan dari mesin, untuk mesin atau apapun itu dia pasti juga aluminium ya, enggak tahu aluminium apa, yang jelas ini bukan besi. Terus akhirnya tadi saya punya laker 2, terus saya tambahi ring, terus kemudian ada ring tebel ini 1, terus kemudian gearnya tadi yang sebagai ganjalan, tujuannya untuk sebagai tataan lakernya yang paling bawah seperti ini. Terus saya kencangkan pakai kunci Inggris, akhirnya lama-lama bisa dan keluar. Nah, lakernya ini kan ini blong. Nah, ini blong. Saya tatai sebelum laker, antaranya laker sama gear, saya tatai kunci ini, kunci T, kunci T seperti ini. Nah,
Tujuannya agar laker tadi bisa menahan kunci T tadi agar bisa menahan lakernya yang bekas tadi untuk sebagai tracker buatan ya. Walaupun tumpuk-tumpuk super sub akhirnya bisa. Kalau ini kan memang bautnya ini memang aus, akhirnya mentok ke sampai akhir dratnya seperti ini. Akhir drat itu kan, nah akhir drat, sehingga dia kencang nggak bisa narik lagi, sehingga besok saya tetap potong bandulnya ini, saya buang, saya ambil lakernya ini karena lakernya ini masih baru pemirsa. Nggak ada gedek-gedek, alhamdulillah lakernya aman. Saya takut soalnya kalau macet lakernya ini walah harganya 80.000 satu bisa. Dan yang kanan alhamdulillah juga aman, sudah terpasang di crankcase, nggak copot kayak seperti ini yang sebagian kiri ini. Yang kiri aman, yang kanan masih sesek, nggak bisa tercopot. Ini harus dicopot karena rapet banget. Besok coba saya buat alat dari plat bekas. Tutorialnya seperti apa besok nanti saya infokan toh, pasti toh, untuk jenengan apa yang enggak. Oke. Gear urutannya tadi kayu, gear bekas, terus kemudian kunci T ini sebagai palangan untuk menahan piringnya, baru kemudian ring tebal. Kalau ada pipa ya pipa, enggak apa-apa, yang penting ukurannya sesuaikan sama bautnya ini agar menahan dia dan menarik bandulnya seperti ini, akhirnya lepas dari crankcase. Oke, ngoten ya pemirsa, terima kasih sudah setia menemani saya. Ini cukup lama tadi saya pikir seperti apa, karena memang saya juga pemula untuk permasalahan bengkel di bagian mesin ya. Kalau di luar mesin insya Allah saya sudah hafal, tapi kalau di dalam mesin saya masih belajar. Kita saling koreksi, alhamdulillah saya dapat ilmu, saya bagikan ke jenengan seperti ini. Terima kasih sudah setia. Saya ucapkan lagi jangan lupa like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Maaf belibet. Oke, terima kasih. Daily Vitamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.